Shalom semuanya, adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari. Mana suaranya sekali lagi? Masih belum terdengar di sini sama Kak Merni. Sekali lagi ya. Shalom semuanya, adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari. Sabtu gembira. Wah, semuanya pada udah siap ya untuk memuji Tuhan pagi ini di depan kamera masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba dulu dong ikutin gerakan Kak Merni, lompat 2 kali dong. Ayo, 1, 2, 3. Masih kurang lompat. Gerak badannya dulu dong. 1, 2, 3. Wah, asik nih. Nah, adik-adik lihat ya kiri kanan ada kakak yang baru ya di sini ya. Nggak baru sih, tapi baru ketemu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah kita pagi ini. Semoga adik-adik bisa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita melompat menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami di rumah masing-masing beribadah, tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami mau melompat untuk Tuhan, kami mau memuji untuk Tuhan, kami memberikan telinga kami, hati, pikiran kami untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. 1, 2, 3, go! Halo adik-adik. Halo. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Ayo kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Dengan semangat ya. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, setiapmu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung
adik-adik, saatnya kita datang untuk menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita angkat tangan kanan kita, tangan kirinya taruh di dada. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari. Halo juga untuk anak-anak Sabtu Gembira. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak Lisma berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik ya, dan masih tetap semangat mengikuti kebaktian hari ini meskipun masih online. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Oke, bagaimana ya sikapnya kalau berdoa? Yuk, lipat tangannya dan tutup mata. Bersikap yang sopan karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Oke, lipat tangan dan tutup mata ya. Kakak Lisma mau berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi, menari untuk Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke, adik-adik sekarang boleh buka matanya. Cerita kita hari ini tentang aku dan uang. Apa? Aku dan uang. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang menafsirkan mimpi seorang raja. Ada yang tahu siapa namanya? Bapak Yusuf. Nah, yang mimpi itu siapa yang namanya? Bapak Firaun. Nah, adik-adik pasti udah tahu ceritanya, latar belakang seorang Yusuf. Sekarang kita mau membahas ketika Bapak Yusuf menafsirkan mimpi Bapak Firaun. Tadi mimpi Bapak Firaun itu tentang bulir yang baik dan bulir yang kurus juga, dan lembu yang kurus dan lembu yang gemuk. Nah, adik-adik, Bapak Yusuf menafsirkan mimpi Bapak Firaun tadi tentang 7 tahun kelimpahan. Jadi panen besar-besaran, berkelimpahan, dan 7 tahun masa kelaparan. Di masa kelimpahan ini, waktunya kita mengumpulkan makanan, kata Yusuf kepada orang-orang yang ada di Mesir. Semua orang-orang Mesir mengumpulkan makanan, sama seperti yang diperintahkan oleh Yusuf. Akhirnya ketika tiba masa kelaparan, Yusuf dan semua orang-orang yang tinggal di Mesir tidak mengalami yang namanya kelaparan karena mereka memiliki persediaan makanan, adik-adik. Mereka tadi menyimpan makanan 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi mereka menyimpan untuk persediaan mereka di waktu menghadapi yang namanya musim kelaparan. Adik-adik, kita mau nonton dulu, mau ngikutin video ini. Ditonton dan diikutin dengan baik ya adik-adik. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi.
Tadi udah nonton video yang Kakak Lisma kasih? Oke, kita sama-sama belajar dari yang namanya semut dan belalang. Si semut adalah binatang yang paling rajin dan belalang binatang yang pemalas ya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ternyata ada dibahas tentang semut. Coba kita buka Alkitab kita ya, buku Alkitab kita, bukunya Tuhan. Yuk, di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Coba yang pertama dan Madia buka Alkitabnya. Oke, di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab juga ada ya ceritanya tentang semut yang rajin. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus belajar dari semut yang rajin? Kenapa kita harus belajar dari semut ini? Oke, anak-anak, meskipun kita kecil, kita harus belajar yang namanya rajin menabung. Nah, rajin menabung. Tadi semut rajin menabung di musim panas. Sedangkan belalang bermalas-malasan di musim panas. Main musik, pokoknya bermalas-malasan. Nah, tiba saatnya hujan atau musim dingin, si semut kelaparan nggak? Iya, enggak ya. Tapi si belalang kelaparan apa enggak? Iya, betul, kelaparan. Karena di musim panas dia bermalas-malasan. Sedangkan semut rajin menabung, menaruh makanannya di dalam lumbung untuk persediaan musim hujan atau musim dingin. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin menabung. Apa gunanya Kak Lisma menabung? Iya, gunanya kita tidak tahu nanti ke depannya ini ada yang namanya kesusahan. Entah papi mami nggak mau ngasih lagi duit, uang jajan buat kita, tapi kita memiliki yang namanya tabungan. Ada keperluan-keperluan lain, kita punya tabungan sendiri. Jadi tidak perlu minta duit. Mami minta duit, mami minta duit, papi minta duit, oma minta duit, semuanya dimintain duit. Kalau kita udah punya tabungan, kita mau beli barang yang kita perlu, kita tinggal ambil duit sendiri. Karena tadi kita udah menabung adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk menggunakan uang dengan baik dan bijaksana. Karena tadi tema kita aku dan uang. Nanti Kakak Lisma mau kasih cara-cara menabung yang baik ya. Nanti ikutin ya. Siapa di sini yang setiap harinya mami atau papinya ngasih uang jajan 10.000? Siapa? Siapa yang ngasih 20.000? Siapa yang dapat uang jajan 5.000 sehari? Oke, pasti adik-adik semua punya ya, dikasih sama mami atau papi. Tapi apakah adik-adik menggunakan uangnya dengan baik, dengan bijaksana? Iya, adik-adik mulai dari sekarang, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk bijaksana dalam menggunakan uang. Oke, adik-adik, tadi Kakak Lisma bilang kita harus menabung. Tadi Kak Lisma udah nanya siapa yang dikasih jajannya setiap harinya 10.000, 20.000, 5.000, siapa? Nah, sekarang kita mau belajar menabung dari duit yang 10.000 ini. 10.000 ya, 5.000, 10.000. Anggap ini setiap hari mami kasih buat kamu untuk jajan setiap hari. Apakah ini harus dihabiskan?
Tidak ya, kita harus menabung. Kita juga harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke? Nah, dari 10.000 ini kita lihat di sini nih. Ada give, ada save, ada spend. Oke, adik-adik, yang kita give berarti kita harus ngasih ke siapa ini? Bisa kepada Tuhan, terus juga bisa kepada teman kita yang mengalami kesusahan. Oke, kalau 10.000 berarti perpuluhannya berapa ya adik-adik? 1.000. Oke, kita kasih 1.000 ya. Oke, kita kasih 1.000. Ini 1.000. Oke, terus wah, tapi nanti aku mau memberikan persembahan nih hari Minggu. Boleh, 1.000 lagi boleh. Untuk Tuhan. Kenapa sih Kakak Lisma kita harus memberikan kepada Tuhan? Bukannya Tuhan itu banyak duit ya Kakak Lisma? Iya, emang Tuhan itu Tuhan yang maha kaya. Tetapi sebagai bukti kita mencintai Tuhan, sebagai bukti kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus mengembalikan kepada Tuhan. Jadi kita ngasih 1/10 dari 10.000. Oke, sekarang kita harus save berapa yang di duitnya ya? Kita harus nyimpan berapa? Oke, Kakak Lisma kepengen nyimpannya 5.000. 5.000 nih, kita masukin 5.000. Oke. Terus yang harus kita habiskan berapa coba? Yang kita habiskan untuk jajan, untuk beli yang kita suka berapa? Cukup 2.000 saja, jangan banyak-banyak ya. Cukup 2.000 saja kita habiskan. Nih. Oke, tadi give, save, and spend. Oke, yang kita berikan untuk Tuhan, untuk persembahan untuk Tuhan dan juga untuk sesama yang mungkin kita bisa tolong yang mengalami kesusahan, jangan dihabiskan semua. Terus kita save untuk masa depan kita juga, dan kita habiskannya sedikit aja, tidak usah banyak-banyak ya. Oke, adik-adik, hari ini Kakak Lisma yakin adik-adik sudah belajar ya menggunakan uang dengan bijaksana, dengan baik. Tadi kita belajar dari Bapak Yusuf dan juga dari binatang semut, hewan tadi yang paling rajin. Oke, adik-adik. Oke, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Semoga adik-adik bisa belajar ya bagaimana menabung. Oke, dan punya hati untuk memakai uang dengan baik dan bijaksana. Kita tadi udah belajar dari Bapak Yusuf ya, dan juga binatang semut. Oke, tiba saatnya kita mau membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Amsal 21 ayat 5. Oke, kita baca ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ulangi lagi ya. Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Oke, nanti adik-adik menghafal semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Udah siap? Nanti hadiah kuisnya akan diantarkan ke rumah adik-adik semuanya. Yang menang akan diantar ke rumahnya. Oke. Untuk Indria, terkhusus Indria karena mereka masih kecil, Kakak Lisma mau kasih kuisnya cuma menghafal ayat hafalan aja. Dari Amsal 21A sampai 5A. Serancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Sampai di situ saja ya untuk Indria. Siapa nanti yang cepat mengirimkan videonya ke grup, nanti itu yang mendapatkan hadiah. Itu untuk anak Indria. Sedangkan untuk anak Pratama dan Madia menghafalkan ayat hafalan semuanya
Amsal 21 sampai 5 ayat Amsal 21 ayat 5, dan juga dikirim juga videonya sama, dan juga tambahannya ada nih. Tadi Kakak Lisma udah mengajarkan cara menggunakan uang dengan baik, dengan bijaksana. Tadi ada warna-warni tuh, ada tulisannya. Nah, adik-adik jelaskan yang disimpan berapa, yang dihabiskan berapa, nanti adik-adik bisa mengikuti ya. Tadi dari duit yang 10.000, nanti adik-adik menjelaskan ya, seperti tadi Kakak Lisma. Oke, adik-adik, Kakak Lisma tunggu videonya ya, secepat mungkin. Setelah nonton video ini langsung dijawab, oke? Biar ketahuan siapa pemenangnya yang paling pertama. Itu untuk anak Pratama dan Madia. Pemenangnya Pratama 1, Indria 1, dan Madia juga 1. Oke, setiap nanti pemenangnya akan dikirim hadiahnya ke rumah masing-masing. Oke, semoga menang ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Ibadah kita telah selesai. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami telah selesai beribadah. Kami tadi telah menyanyi, menari untuk Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu kami boleh belajar untuk menjadi anak yang rajin menabung, supaya untuk mempersiapkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.